Dan berikut kami hadirkan dialog bersama Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan Kementerian PPPA, Margaret Robin Korwa, Wakil Ketua Komnas Perempuan Dahlia Mahdani, serta pakar hukum pidana Unsud Hipnu Nugroho dalam program Berita Satu Utama kemarin. Sejauh mana menurut Anda batas kewenangan kampus dalam menjatuhkan sanksi dibandingkan dengan aparat penegak hukum? Karena memang efek jera yang tadi Anda sebutkan juga menjadi pengingat gitu ya untuk secara skala nasional juga. Ya, efek jera memang di kampus itu ada sanksi administratif, Mas. Makanya tadi katakan di dalam peraturan rektor itu ada namanya sanksi ringan, itu permintaan maaf kepada sivitas akademika. Ya. Kemudian sedang itu terkait dengan tidak boleh mengikuti kuliah satu semester. Yang berat mungkin kaitannya dengan DO. Nah, kemudian yang terjadi, kalau sampai memang tidak ada suatu titik temu pencegahan ke depan, ya mau tidak mau harus disampaikan pada penegak hukum. Sebetulnya tanpa ada tindakan dari kampus pun, korban itu bisa melakukan suatu tindak hukum, Mas. Ini yang karena kadang-kadang menjadikan aspek psikologis itu yang kadang-kadang tertutup tadi, Bu Dahlia tadi, tertutup sehingga nggak berani. Ini yang jadi problem sehingga menjadi gunung esnya di situ. Baik, kita ke Ibu Margaret. Ibu, seperti apa juga mungkin koordinasi yang dilakukan dengan dari Kementerian PPPA dengan Kemendikbudristek begitu dan pihak-pihak terkait lainnya sebagai bentuk pencegahan ke depannya agar kasus serupa juga tidak terulang, apalagi ini di kasus di lingkungan, maksud saya lingkungan kampus yang seharusnya aman, karena beberapa pihak ketika sidang internal ini menyampaikan bahwa mereka semua tidak merasa aman lagi dengan adanya grup chat ini yang sangat-sangat melecehkan, Ibu. Ya. Pertama yang perlu kita pahami bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual tidak mengenal RJ. Dan kita perlu paham bersama bahwa ruang digital itu bukan tempat aman untuk menormalisasi candaan seksual. Dan seharusnya teman-teman Fakultas Hukum yang belajar hukum ini bukan lagi menjadi pelaku kekerasan seksual, tetapi ke depan mereka akan menjadi orang-orang hukum yang hebat, yang bisa menekankan perlunya menghentikan perilaku pelecehan seksual di media sosial. Karena ini merendahkan harkat dan martabat, tidak semudah membalik telapak tangan jika itu berdampak kepada psikis. Maka Kementerian Pemberdayaan Perempuan akan melakukan koordinasi dan sudah melakukan koordinasi dengan Kementerian Ristek terkait dengan bagaimana pelaksanaan dari Permendikbud Ristek nomor 55 tahun 2024, apalagi di Undang-Undang TPKS menyebutkan bahwa Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai Menko yang harus melakukan koordinasi dalam kaitannya dengan PP 30 tahun 2025 tentang pencegahan, penanganan, pemulihan kekerasan seksual bagi korban-korban kekerasan seksual. Kami terus melakukan koordinasi bukan hanya kepada Kementerian Pendidikan dan Perguruan Kementerian Pendikbud dan Perguruan Tinggi, tapi juga melakukan koordinasi di tempat kejadian perkara, yaitu organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan PPPA, yang diselenggarakan oleh penyelenggaraan unit pelaksana pelayanan terpadu PTD PPA di Kota Depok. Dan saat ini kami ulang lagi bahwa Ibu Menteri saat ini sedang berada di UI untuk melakukan koordinasi dalam rangka memastikan pelindungan dan pemenuhan hak bagi korban yang saat ini sedang ditangani, bertemu langsung dengan pihak-pihak di UI. Baik, Ibu Margaret, apakah dari Kementerian PPPA ini juga sudah melihat begitu ya, mengecek begitu sejauh mana nih kondisi para korban? Apakah memang sangat begitu trauma sampai enggan kuliah misalnya, atau seperti apa kondisi para korban yang sudah melapor ke Kementerian PPPA ini? Sebagai informasi dalam memberikan penghormatan dan menjaga prinsip umum dan kode etik layanan, dapat kami informasikan bahwa salah satu korban sudah menghubungi call center Sahabat Perempuan dan Anak 129, hanya menyebutkan inisial dan meminta perlindungan dan pemantauan terhadap kasus di UI yang dilakukan oleh
beberapa mahasiswa Fakultas Hukum dan sudah disampaikan tentang hak-haknya. Tapi sampai saat ini korban belum kembali lagi menghubungi kami untuk pendampingan dan lain sebagainya. Kami menghormati keputusan korban yang sudah berani speak up. Tetapi jika korban menghubungi lagi untuk minta didampingi, maka sesuai dengan pembagian kewenangan yang ada di dalam Undang-Undang Pemda yang menjadi tanggung jawab dari pemerintah Kota Depok, kami akan bersama-sama berkolaborasi, bersinergi untuk memastikan pemenuhan hak bagi korban-korban yang memang secara fisik terdampak dari candaan seksual atau yang merendahkan harkat dan martabat melalui WA Group. Baik, Ibu Dahlia, saya ke Ibu. Bagaimana sebetulnya Komnas Perempuan membaca pola pikir begitu ya, atau budaya yang tercermin dari isi percakapan begitu? Karena memang ini selalu digadang-gadang juga oleh beberapa pihak bahwa terlalu lebay begitu ya menganggap karena ini percakapan internal. Tapi di sisi lain ini nampaknya membutuhkan waktu 1,5 tahun ketika memang salah satu dari pacar salah satu anggota dari grup chat ini memergoki begitu ya adanya grup chat ini dan terus bergulir akhirnya bisa muncul ke permukaan begitu, Mbak Dahlia. Ya, kami menyoroti dampaknya ya Mas ya, dampaknya yang terjadi pada perbuatan-perbuatan yang merendahkan martabat manusia. Bisa jadi trauma karena setiap orang punya pengalaman dan pemicu. Siapa tahu salah satu korban itu juga pernah mengalami kekerasan seksual sehingga dengan peristiwa itu dia kembali terpicu sehingga meningkatkan rasa trauma, rasa depresi yang bisa jadi itu malah memperburuk situasi yang dihadapi. Yang kedua soal ancaman terhadap rasa aman. Jadi setiap orang seharusnya di kawasan akademik yang di mana orang mempelajari pengetahuan dan berkomitmen untuk memiliki sifat-sifat yang teladan, yang berbudi luhur dan memberikan penghormatan terhadap martabat manusia itu dengan sangat mudah dipercakapkan di ruang-ruang grup yang sebetulnya jadi semua orang dengan adanya situasi ini itu menimbulkan rasa takut dan ancaman pada hilangnya rasa aman di kampus ya, yang sebetulnya ini bisa jadi pola atau budaya kekerasan yang sangat masif. Oleh karena itu Undang-Undang TPKS meminta persoalan ini harus dianggap persoalan yang serius. Jadi persoalan yang serius artinya bahwa kekerasan seksual bagaimanapun bentuknya dia dapat memberikan dampak efek yang sangat luas dan dalam pada korban. Oleh karenanya kampus harus betul-betul secara komprehensif melakukan pencegahan, melakukan perlindungan dan pemulihan terhadap korban. Prioritas utama adalah menjangkau dan melakukan upaya-upaya langkah-langkah terhadap perlindungan terhadap korban. Yang kedua pencegahan secara masif budaya, pengetahuan atau kampanye-kampanye yang mengajak orang untuk bergeser paradigmanya untuk menghormati martabat orang lain mulai dari percakapan-percakapan yang dibangun di ruang-ruang yang kecil ya. Terus juga Komnas Perempuan mendorong bahwa kekerasan seksual yang seperti ini jangan berhenti di wilayah etik dan administratif yang dibangun di kampus, tapi juga kami khawatir kalau hanya berhenti di kampus atau di tingkat etik dan administratif tanpa ada akuntabilitas untuk proses hukum dan transparan dan mendorong korban ketika ada yang ingin berproses dengan hukum, dia akan ditiru sebagai salah satu proses penyelesaian yang di luar mekanisme formal hukum. Artinya akan menimbulkan rasa ketidakpercayaan publik pada proses mekanisme hukum yang ada. Nah, oleh karena itu Komnas Perempuan mengapresiasi karena ini juga indikasi bahwa kekerasan seksual harus dilawan di semua lini, di semua bidang, di semua tempat dan semua orang harus gotong royong untuk melakukan upaya-upaya pencegahan